Chapter 57-58. Fang Han tidak pernah berpikir bahwa Fang Qingwei ini palsu, dan sebenarnya adalah iblis surgawi yang berubah. Iblis surgawi mampu melakukan 1000 perubahan dan 10.000 transformasi, dan sangat licik. Mereka secara langsung menemukan titik lemah dalam hati seseorang dan diam-diam akan merencanakan cara jahat yang jahat untuk menyerang kelemahan ini. Tidak heran mereka tabu banyak pembudidaya. Mereka bahkan musuh besar orang-orang di dalam jalur iblis. Iblis surgawi hanyalah aliran ki, isapan jempol dari pemikiran yang mampu berubah. Hanya tahap Raja Iblis, iblis surgawi, yang bisa mengembun menjadi tubuh fisik. Namun, bahkan transformasi iblis surgawi, tingkat paling dasar menjadi Fang Qingwei, bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh Fang Han. Hanya ahli alam ilahi yang mengandalkan mana dan roh yang sangat kuat, yang dapat dengan jelas membedakan antara yang nyata dan yang imajiner. Meskipun kehendak ilahinya tidak terlalu kuat, Yan masih memiliki mana. Di masa lalu, dia menderita cedera hebat. Setelah mengkonsumsi Sky Rooster Pure yang rope, dia sudah pulih setara dengan kultivator tahap pertama atau kedua. Dibandingkan dengan pembudidaya seperti Jin Sitai, Yan masih di bawah mereka. Namun, Yan sangat akrab dengan iblis surgawi, dan dapat merasakannya, memungkinkan Yan untuk memperingatkan Fang Han tepat pada waktunya. Tidak heran selama setiap pemeriksaan dalam arena iblis surgawi, ini begitu banyak murid mati. Iblis surgawi, sebenarnya sekuat ini. Angin dingin berhembus di tubuhnya, suara tawa di sekitar telinganya, mati-mati. Fang Han buru-buru mengeluarkan seluruh kekuatan tubuhnya, semangatnya sangat terkonsentrasi. Dia menyerang angin dingin dengan tinjunya. Ledakan. Darah dan ki angin dingin tumpah ke segala arah. Niat membunuh yang sangat dingin memancar dari semangat Fang Han. Dia membubarkan ilusi iblis jahat, angin beriak yang dihasilkan oleh tinjunya langsung meledakkan iblis surgawi. Angin dingin tertiup menjadi beberapa bagian, tidak dapat memiliki Fang Han. Fang Han saat ini, setelah berkultivasi ke transformasi dewa, karena kekuatan dagingnya, mampu memberikan banyak makanan untuk pikirannya. Dengan demikian, semangatnya secara bertahap berkembang. Meskipun tidak bisa terwujud dan berubah menjadi mana, kekuatan rohnya sudah mampu mempengaruhi pikiran lawan. Misalnya, hanya dengan melirik lawan yang sedikit lebih lemah, mereka akan ketakutan setengah mati. Ini disebut serangan mata. Itu menunjukkan Fang Han semakin dekat dengan alam ilahi. Teknik tinju Fang Han saat ini memobilisasi rohnya, roh dan jiwanya menjadi satu. Itu memusatkan dirinya pada satu titik sebelum meledak, energi yang kuat menusuk ke depan. Iblis surgawi, secara alami direduksi menjadi fragmen. Tapi, iblis surgawi, bagaimanapun juga adalah iblis surgawi. Meskipun satu pukulan telah menghancurkannya, pecahan-pecahan itu hanya melayang di udara sejenak sebelum mereka mengembun kembali menjadi angin dingin. Fang Han, kamu sangat kuat. Mati-mati, mati-mati, bagaimanapun, saya tidak berbentuk, tidak peduli bagaimana Anda mencoba dan membunuh saya, Anda tidak akan pernah membunuh saya. Aku tidak akan pernah mati. Kamu sangat kuat, dagingmu pasti sangat lezat. Memakanmu, aku bisa berubah menjadi Raja Iblis. Seorang Raja Iblis, bagaimana, Iblis Surgawi, mengetahui nama saya? Apapun roh Anda bocor, iblis surgawi akan merasakannya. Berbicara dengan Yan, Fang Han sudah merumuskan rencana di benaknya. Berputar-berputar. Sekali lagi dipadatkan bersama, iblis surgawi berubah menjadi bilah yang sangat tajam dan halus. Di atas bilahnya yang halus terdapat gigi bergerigi yang tampak mengerikan. Pedang itu memotong ke arah kepala Fang Han. Hai! Fang Han mengabaikan cahaya kilat dari pedang yang tajam dan halus, menyerang dengan tinjunya. Dia sebenarnya ingin mengambilnya secara langsung. Pedang halus ini tidak nyata, dan hanya ilusi. Jika dia menghindari ilusi, iblis surgawi tentang pisau tajam, maka dia akan jatuh cinta pada trik membingungkan pikiran iblis surgawi. Memang, ketika akan head-to-head, iblis surgawi benar-benar mengelak. Itu menghindari bertabrakan dengan tinju Fang Han, tiba-tiba jatuh sebelum berputar dalam lengkungan halus dan tiba-tiba bergegas menuju langit, dengan lembut meledak ke depan.
Itu benar-benar berubah menjadi hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang runtuh. Memang, itu adalah hujan pedang. Setiap tetes seperti pedang halus, dan dicampur dengan ki tipe 5 emas yang tajam. 100.000 hujan pedang tampaknya akan menembus Fang Han dan mengubahnya menjadi sarang lebah. Iblis surgawi, bagaimanapun juga adalah iblis surgawi, ilusi membingungkan mereka semuanya sama. Apakah Anda pikir saya akan percaya bahwa hujan pedang ini nyata? Fang Han dengan dingin tertawa, dengan keras mengarahkan rohnya dan terus-menerus menggunakan tinju api membakar langit 10 kali ke arah hujan pedang yang tajam yang runtuh. Pada saat ini, 1 ton angin sepoi-sepoi mengalir ke ketinggian beberapa sang. Begitu hujan pedang menyentuh angin tinju itu segera menghilang. Pada saat yang sama, saat setiap tetes hujan pedang menghilang, jeritan darah yang mengental bisa terdengar. Bintang pertama, memadamkan iblis dan iblis. Bintang kedua, Do Profound Theories. Bintang ketiga, perbaiki yang murni. Bintang keempat, berbenturan dengan surga. Bintang kelima, Lian Zuwei. Bintang keenam, Drifting Through the Universe. Bintang ketujuh, yang mengguncang langit dan bumi, Contain the Stars for Hegemony. Fang Han, tiba-tiba, mulai menggerakkan lengan dan kakinya, melompat-lompat, berlari ke depan dengan keras, dan meninju dan menyebabkan udara robek. Dalam radius puluhan zang, orang hanya bisa melihat bayangannya. Dia saat ini memiliki kekuatan 10 kuda. Dia mendorong telapak tangannya keluar. Telapak tangannya menciptakan hembusan, tiba-tiba meremas udara. Itu mampu meledakkan semua batu kecil dalam beberapa zang. Tindakan ini adalah bagian dari teknik yang paling dia kuasai, tinju bintang 7. Aliran udara dalam puluhan zang ini telah benar-benar terganggu, seolah-olah tong bubuk akan meledak. Bang! Ketika dia merilis langkah terakhir, Contain the Stars for Hegemony, 7 bintang menjadi 1, aliran udara dalam radius puluhan zang tiba-tiba bergetar. Bahkan tanah sedikit berguncang sesaat, udara yang gelisah melesat ke segala arah. Ah! Aku akan mati. Iblis surgawi, berada di tengah-tengah hembusan ganas ini. Itu mengeluarkan jeritan lagi. Setelah itu, semuanya sunyi, bahkan tidak ada sedikit pun angin dingin atau iblis ki yang tersisa. Itu mati begitu saja. Bukankah kamu mengatakan bahwa iblis surgawi dapat disempurnakan menjadi pelet besar langit biru? Fang Han mengendurkan tubuhnya, sedikit menenangkan ki, darah, dan jiwanya. Hati-hati. Kamu benar-benar mengira aku mati. Tawa dingin tiba-tiba dimulai. Di depan Fang Han tiba-tiba muncul wajah seseorang. Tatap muka, mereka sangat berdekatan. Sangat menakutkan. Mengaum. Fang Han mengeluarkan raungan hebat, guntur musim semi pemecah lidah. Iblis surgawi tiba-tiba bergerak, secara mengejutkan terbang di atas kepala Fang Han. Itu menggali ke bawah dari gerbang surgawi miliknya. Swoosh! Sesaat, itu muncul di benak Fang Han. Itu benar-benar berubah menjadi hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang runtuh. Memang, itu adalah hujan pedang. Setiap tetes seperti pedang halus, dan dicampur dengan ki tipe 5 emas yang tajam. 100.000 hujan pedang tampaknya akan menembus Fang Han dan mengubahnya menjadi sarang lebah. Iblis surgawi, bagaimanapun juga adalah iblis surgawi, ilusi membingungkan mereka semuanya sama. Apakah Anda pikir saya akan percaya bahwa hujan pedang ini nyata? Fang Han dengan dingin tertawa, dengan keras mengarahkan rohnya dan terus-menerus menggunakan tinju api membakar langit 10 kali ke arah hujan pedang yang tajam yang runtuh. Pada saat ini, 1 ton angin sepoi-sepoi mengalir ke ketinggian beberapa zang. Begitu hujan pedang menyentuh angin tinju itu segera menghilang. Pada saat yang sama, saat setiap tetes hujan pedang menghilang, jeritan darah yang mengental bisa terdengar. Bintang pertama, memadamkan iblis dan iblis. Bintang kedua, Do Profound Theories. Bintang ketiga, perbaiki yang murni. Bintang keempat, berbenturan dengan surga. Bintang kelima, Lian Zuwei. Bintang keenam, Drifting Through the Universe. Bintang ketujuh, yang mengguncang langit dan bumi, Contain the Stars for Hegemony. Fang Han, tiba-tiba,
mulai menggerakkan lengan dan kakinya, melompat-lompat, berlari ke depan dengan keras, dan meninju dan menyebabkan udara robek. Dalam radius puluhan zang, orang hanya bisa melihat bayangannya. Fang Han telah tertangkap basah oleh iblis surgawi, dan membiarkannya masuk ke dalam pikirannya. Dia tiba-tiba menjadi marah, tetapi selama kemarahannya, dia masih tetap berkepala dingin. Iblis surgawi, ini terlalu licik, berulang kali mencoba menipunya. Dalam kemarahannya yang tiba-tiba, dia mengarahkan darah ki seluruh tubuhnya ke kepalanya, mengedarkan teknik roh utama. Astaga! Dalam pikirannya, segera cahaya putih menembus, dengan tajam menerangi pikirannya. Cahaya yang sangat terang itu menembus iblis surgawi, yang penuh lubang, tidak memungkinkannya untuk berubah. Setelah itu, di antara cahaya putih, orang ilusi mengenakan mahkota, sebanding dengan iblis atau immortal, muncul dengan keras. Mengangkat satu tangan, mereka menutupi langit dan menghalangi matahari dan terus menekan ke bawah. Ah, semangatmu sebenarnya sangat kuat. Ini adalah kaisar, iblis humanoid. Semangatmu, bagaimana bisa mengandung kekuatan ki dari kaisar, iblis humanoid? Di bawah tekanan telapak tangan ilusi yang sebanding dengan iblis atau immortal, iblis surgawi akhirnya bubar, benar-benar hancur. Fang Han telah memakan 9 aperture golden pellet yang berisi esensi darah dari Yellow Springs Great Emperor. Secara alami, itu juga akan mengandung jejak sisa kekuatan ki kaisar. Sejak Fang Han menembus tahap terhubung dengan roh, Fang Han bisa sedikit mengendalikan kekuatan ki kaisar ini. Terutama setelah dia menggunakan semua kekuatannya, jika seseorang yang tidak mengenalnya merasakan kekuatan ki-nya, mereka akan percaya bahwa dia adalah murid sejati dari Sekte Iblis. Haha, Fang Han, aku awalnya ingin membantumu. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa Anda benar-benar dapat memperbaiki beberapa kekuatan ki bayangan kosong dari Kaisar Kuning Mata Air Besar. Bagaimana? Iblis surgawi, yang kecil dan tak berbentuk ini dapat menahan kekuatan ki, Kaisar Iblis. Ki dan semangat yang tersebar ini cukup bagiku untuk memurnikan pelet. Setelah itu, tubuh Yan muncul di benak Fang Han. Melambaikan cakarnya, Iblis surgawi, yang tersebar berubah menjadi banyak aliran cahaya dan mengumpulkan dirinya di dalam cakar Yan. Yan kemudian masuk kembali ke gambar mata air kuning. Fang Han buru-buru membenamkan pikirannya ke dalam gambar mata air kuning. Dia menyaksikan Yan melemparkan potongan-potongan iblis surgawi yang terfragmentasi ke dalam air sungai mata air kuning. Itu menunjuk cakarnya, dan air sungai melilit potongan-potongan iblis surgawi yang terfragmentasi. Suara cucian konstan terpancar. Itu dicuci selama sekitar 1 jam sebelum air sungai menyebar. Pelet berwarna biru langit yang berminyak seukuran kacang hijau mengapung di atas sungai. Begitu kecil, hanya seukuran kacang hijau. Pelet darah, itu sangat besar. Perbedaannya agak besar. Juga, apakah alkimia semudah ini? Saya membaca di dunia bahwa alkemis sekolah Yuhua membutuhkan tungku pelet berkualitas tinggi dan bahan obat dalam jumlah yang ekstrim. Selain itu, ada rasio pencampuran dan pengetahuan tentang kapan harus menggunakan panas ringan dan panas tinggi. Juga, seseorang harus terus-menerus menyuntikkan mana mereka untuk memurnikan bahan pengotor. Sangat mudah untuk gagal dalam penyempurnaan. Bahkan murid sejati, setelah beberapa bulan, mungkin tidak memurnikan 1 pelet pun. Proses pemurnian Anda terlalu mudah. Fang Han tahu semua kesulitan yang dihadapi selama alkimia. Para pembudidaya alam ilahi umumnya tidak makan makanan, dan hanya makan pelet. Ini karena di dalam pelet, nutrisi dan energi sangat halus dan murni. Makanan biasa tidak bisa menandingi pelet. Mereka yang mengonsumsi pelet, dagingnya tidak akan pernah menua. Penggunaan gambar mata air kuning sebenarnya sebagai tungku pelet raksasa. Itu tidak berbuat banyak melawan musuh dalam pertempuran, tetapi memurnikan pelet dengan sangat cepat. Dibandingkan dengan pot abadi Baoki sekolah Yuhua, itu jauh lebih kuat. Tahun itu, Kaisar Agung Mata Air Kuning membuat gambar ini demi memberikan pelet untuk jutaan murid sektenya. Di masa depan, setelah saya memulihkan kekuatan saya, jika Anda membuka sekte atau mendirikan sekolah dengan banyak murid, Anda harus mengandalkan gambar mata air kuning. Sekte Huangquan memiliki jutaan murid,
bukankah itu membuatnya lebih besar dari sekolah Yuhua? Tentu saja. Di masa lalu, Sekte Huangquan adalah sekte nomor satu di antara sekte iblis, dan merupakan pencipta tempat yang disebut Netherworld, di mana 10 murid pribadi, Yellow Springs Great Emperor, mengendalikan hidup dan mati. Kaisar Agung Mata Air Kuning, bahkan ingin membangun jalur reinkarnasinya sendiri sehingga semua makhluk hidup yang mati di antara bumi, langit, dan kosmos dapat ditangkap dan ditandai oleh para muridnya. Kemudian, berdasarkan kebaikan atau kejahatan mereka, dia akan membiarkan mereka terlahir kembali. Dia akan mengatur nasib semua makhluk hidup di langit dan bumi. Orang baik akan memiliki nasib baik, sementara orang jahat akan menerima hukuman abadi. Karena ini, dia menderita kecemburuan dari surga. Pada akhirnya, dia meninggal untuk menciptakan jalur reinkarnasinya sendiri. Meskipun hati Fang Han berada di atas langit, dan bertekad untuk berkultivasi ke alam ilahi, dan kemudian alam panjang umur, hatinya masih terguncang hingga batasnya oleh ambisi, Yellow Springs Great Emperors. Kematian seseorang seperti cahaya yang padam. Setelah seseorang meninggal, tanda roh mereka akan menghilang, kecuali jika mereka memiliki alasan khusus. Dalam hal ini roh mereka tetap ada dan menjadi hantu. Namun, bahkan ini akan dengan cepat menghilang. Kaisar Agung Mata Air Kuning ingin membangun jaring yang mengelilingi dunia yang sangat luas. Di antara langit dan bumi, setelah setiap makhluk mati, roh mereka akan segera muncul di depan para murid Sekte Huangquan, di mana mereka akan ditandai dan disimpan. Setelah itu, menurut kebaikan dan keburukan mereka, nasib akhirat mereka akan ditentukan. Apa tingkat Ki yang hebat ini? Apa tingkat proyek? Tingkat tekad? Orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan melanggar hukum memakai sabuk emas, sementara mereka yang membangun jembatan dan memperbaiki jalan dibiarkan tanpa mayat. Antara langit dan bumi ini, tidak ada keadilan. Di surga, juga tidak ada yang baik atau buruk. Mereka yang berperilaku keji adalah mereka yang hidup selama ratusan tahun sementara mereka yang hidup dengan layak mati begitu saja di jalanan. Mereka yang memiliki kehendak ilahi, yang kuat tidak memperdulikan kehidupan manusia. Dengan demikian, jadi kita harus membedakan yang baik dan yang buruk, dan biarkan mereka yang baik menerima nasib baik. Biarkan mereka yang melakukan hal-hal jahat menerima penghakiman. Kita perlu membiarkan setiap makhluk antara langit dan bumi memahami bahwa para dewa hanya 3 Chi di atas kepala mereka. Bahwa setiap tindakan mereka diawasi oleh para dewa. Bahkan mereka yang telah mengembangkan kehendak ilahi, dan mencapai umur panjang tidak terkecuali. Dengan demikian, Kaisar Agung Mata Air Kuning berharap untuk membangun jalur reinkarnasinya sendiri dan membiarkan mereka yang berada di antara langit dan bumi memahami kata penghakiman. Semua orang bilang kami iblis. Tapi hal-hal yang kita lakukan, itu adalah hal-hal yang terhormat. Tidak diragukan lagi terhormat. Semuanya dilakukan agar kata penghakiman diketahui antara langit dan bumi. Pembunuh harus membayar hidup mereka, seperti bagaimana debitur membayar uang mereka. Itu hanya masalah biasa, tetapi di dunia ini, mereka yang membunuh seringkali tidak membayar nyawa mereka. Debitur yang tidak membayar kembali bahkan lebih umum. Biarkan mereka yang berada di antara langit dan bumi tahu kata penghakiman. 3 Chi di atas kepala mereka adalah dewa. Demi kebaikan, umur panjang ratusan tahun, menikmati kekayaan yang luar biasa. Untuk kejahatan, kematian yang kejam dan siksaan abadi. Keadilan, pertimbangan, baik dan buruk. Apakah ini impian, Kaisar Agung Mata Air Kuning? Orang-orang dari Sekte Huangquan membunuh makhluk untuk memurnikan pelet dan meningkatkan kekuatan mereka. Bukankah itu juga perilaku yang mengerikan? Tanya Fang Han. Pada awalnya, dia telah dibangunkan oleh kata-kata Yan, darahnya mendidih dengan setiap kata, tetapi sekarang dia telah tenang kembali. Untuk mencapai puncak cahaya, seseorang harus menggunakan cara gelap. Di masa lalu, Kaisar Agung Mata Air Kuning juga ragu-ragu tentang masalah ini. Namun, pada akhirnya, dia memutuskan bahwa selama tidak ada kehancuran besar, tidak akan ada dampak serius. Ini adalah prinsip surgawi. Tapi dia telah meninggal sejak itu. Untuk mencapai puncak cahaya, seseorang harus menggunakan cara gelap. Mungkin inilah alasan mengapa Kaisar Agung Mata Air Kuning gagal. Menggunakan cara gelap untuk menegakkan keadilan. Keadilan macam apa itu?
Jika Anda sendiri jahat, lalu mengapa Anda ingin orang lain menjadi baik? Gumam Fang Han. Setelah itu, dia melanjutkan secara retoris, hal-hal yang telah saya lakukan dalam hidup ini, saya belum membunuh satu orang pun yang baik. Ketika saya melawan para pengawas rumah Fang itu karena mereka terlalu banyak menggertak saya. Jika seseorang memiliki kebencian, seseorang harus melepaskan kebenciannya. Jika seseorang memiliki kebencian, seseorang harus melepaskan kebencian mereka. Membunuh bandit gurun, Yasha, Sura, iblis surgawi, itu semua karena mereka jahat dan akan memakan orang. Iblis surgawi baru saja mencoba memakanku dan telah memasuki pikiranku. Aku harus membunuhnya. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Liu Kang dibunuh oleh Hong Yi. Meskipun dia mengancamku, dia tidak pantas mati. Saya tidak memiliki pikiran untuk membunuhnya, dan bahkan menyelamatkannya. Adapun kakak perempuan Mo dan kelompok itu, jika saya adalah seseorang yang menggunakan cara gelap, maka saya akan membunuh mereka, memverifikasi kematian mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa seseorang harus hidup tanpa melakukan apa-apa. Mengambil pedang terbang mereka pertama untuk kelangsungan hidup saya dan kedua karena mereka berkomplot melawan saya. Mereka menginginkan harta iblis di tubuhku, dan siap menggunakanku sebagai umpan meriam. Ketiga, saya membunuh Pangeran Merah Muda, dan dapat dianggap sebagai penyelamat mereka. Jika bukan karena saya, mereka pasti akan dibunuh oleh Pangeran Merah Muda, dan pedang terbang mereka masih akan dirampas. Fang Han menganalisis hal-hal yang telah dia lakukan sejauh ini dalam hidupnya satu persatu dalam pikirannya. Fang Han menyadari bahwa dia sendiri tidak pernah melakukan kesalahan yang mengerikan. Sejujurnya, hal-hal yang telah dia lakukan semua perlu dilakukan, dan tidak dilakukan dengan menggunakan ukuran gelap. Mereka tidak dapat dipertimbangkan di jalur iblis. Pertanyaan semacam ini dalam hatinya menjelaskan banyak hal baginya. Saat dia dalam keadaan trance, dia merasa seolah-olah rohnya telah terbuka untuknya. Pikirannya sepertinya telah ditembus oleh sesuatu, jiwanya mengembun dengan kilau harta karun. Kilauan harta karun. Fang Han bisa merasakan bahwa di dalam pikirannya, sepotong demi sepotong semangatnya mulai memancarkan kilau harta karun. Meskipun tidak terlalu kuat dan ringan, itu adalah cahaya yang solid. Kehendak rohnya telah mendapatkan temperamen yang sangat hebat.